Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Hai semua wanita di ICA, daftarkan diri Anda untuk bergabung dalam acara ICA She Abides pada hari Rabu 3 Mei jam 6 malam. Kita akan berkumpul bersama dengan teman-teman lainnya untuk mendengarkan renungan yang menginspirasi dari Liz Hartensvold yang merupakan pastor dan pendiri gereja ICA. Acara ini gratis, jadi segera daftar dan ajak teman wanita Anda sebanyak-banyaknya. Bagi semua orang tua, daftarkan diri Anda hari ini untuk seminar Let's Talk, Parenting During the Teen Years and Beyond. Atau dalam bahasa Indonesia, Mari Bicara, Mendidik Anak di Masa Remaja dan Masa Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh pembicara tamu dari Amerika, Sally Bowduin. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei di ICA West. Silakan mengundang para orang tua lainnya yang memiliki anak di usia remaja dan bersama-sama belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Ibadah Bahasa Indonesia ICA, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Minggu ini kita memasuki seri yang baru, yaitu khotbah minggu ini adalah tentang rancangan Tuhan, yaitu dalam rancangan Tuhan. Kita akan membahas tentang Allah dan kosmologi. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Allah Bapa kami, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih bahwa kami masih boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, terlepas dari segala kesulitan, segala masalah, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami masih boleh datang kepadamu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami undang hadirat-Mu, kiranya Engkau bertahta, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada, karena kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Kami ingin belajar, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami Tuhan, dan biarkan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nama saya Joshua, saya salah satu pastoral dari ICA, dan saya minggu ini mendapatkan tugas untuk membawakan firman, saudara. Kita memasuki seri yang baru, yaitu dalam rancangannya, yaitu tentang Allah dan kosmologi. Bagaimana kita akan belajar mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah saudara, seperti yang saudara tahu, kita semua tahu bahwa Tuhan Allah kita menciptakan dunia ini dengan begitu luar biasa, saudara. Kalau saudara penggemar astronomi atau astrologi, hal ini adalah suatu hal yang menarik, saudara. Bagaimana segala ciptaan Allah, benda-benda luar angkasa, alam semesta, segala isinya diciptakan oleh Allah kita yang Maha Kuasa. Nah saudara, saya mempunyai
kebiasaan dulu waktu kecil, saya tinggal di kampung, kebiasaan kami waktu kecil dulu, saya sekeluarga biasanya saat menjelang malam atau maghrib gitu ya, kita bersama-sama pergi keluar rumah dan kita akan kayak menggelar tikar gitu, duduk di bawah, di tanah, dan kita melihat bintang-bintang. Seringkali kita berusaha, saya dan adik-adik saya saat saya masih kecil, kita berusaha menghitung siapa yang bisa melihat bintang lebih banyak. Dan semakin malam, bintang yang muncul itu semakin banyak dan semakin tidak terhitung. Akhirnya kami menyerah sudah. Nah, itu adalah hal-hal apa ya, memori mungkin yang bagi saya, memori yang benar-benar saya ingat bagaimana memang saya mengagumi langit, saya mengagumi ciptaan Tuhan, bintang-bintang dan sebagainya. Saya sangat menikmatinya waktu itu, saudara, karena di kampung itu dulu listrik belum begitu banyak, nggak seterang seperti sekarang ya, di mana-mana ada listrik dan di mana-mana terang, dan di saat suasana gelap itu kita bisa melihat benda-benda langit itu dengan mata telanjang begitu indah, saudara. Itu sangat sangat menakjubkan, saudara. Saya sangat menyukai hal itu, saudara. Pernah juga saya waktu kecil saya berpikir, kenapa kok Tuhan menciptakan langit itu biru? Gitu. Saya pernah berpikir seperti itu. Kenapa kok tidak warna lain gitu? Kok merah kayak atau apa gitu? Yang warna yang kuning. Kenapa kok biru gitu? Itu menjadi pertanyaan saya waktu kecil. Dan saya sedikit berbangga juga saat kecil saya mempunyai pertanyaan seperti itu, dan saya sering melihat ke langit gitu, dan saya menemukan bahwa warna biru itu adalah batas dari mata kita memandang, saudara. Itu bukan sebuah warna dasar, tapi karena kemampuan mata kita terbatas, terciptalah warna biru itu sebagai batas dari penglihatan kita, saudara. Dan warna biru itu tercipta karena memang ujungnya langit itu tidak ketemu, tidak bisa kita jelajahi. Dan waktu saya menemukan itu, bahwa oh benar, berarti memang warna biru ini karena langit itu begitu jauhnya dan batasnya tidak ada gitu. Saya menemukan itu secara tidak sengaja, dan saya sangat bangga waktu itu. Oh, ternyata saya bisa menemukan hal yang begitu hebat gitu. Padahal itu cuman pemikiran anak kecil aja, pemikiran keisengan aja, saudara. Nah, saudara, kita akan bicara tentang semesta, tentang kosmos itu, saudara. Nah, kosmos sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Itu yang definisi dari kosmologi, saudara. Kosmologi itu mempelajari tentang hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Nah, kalau saudara suka mempelajari hal-hal ini, kita tahu bahwa alam raya ini mempunyai begitu banyak benda gitu. Saya yakin ada banyak sekali benda di luar sana yang belum ditemukan, entah itu namanya apa. Yang kita tahu adalah di jagat raya ini kita mempunyai benda-benda yang tak terhingga. Kita diperkirakan bahwa ada lebih dari 100 miliar galaksi, saudara. Dan yang terakhir-terakhir ini, penelitian mengatakan bahwa ada kemungkinan galaksi itu sekitar 2 triliun. Saya tidak tahu sebanyak apa itu galaksi kayak gitu, bintangnya mau ngitungnya seperti apa gitu. Dalam satu galaksi aja, kita yang tinggal di galaksi kita, di galaksi Bima Sakti, nama galaksi yang kita tempati ini adalah galaksi Bima Sakti, diperkirakan ada 400 miliar bintang gitu. Bagaimana dengan 2 triliun galaksi ini? Akan ada berapa banyak bintang? Kita tidak akan bisa menghitungnya secara pasti. Secara tidak pasti pun itu angkanya masih sangat dipertanyakan, saudara. Saya juga tidak tahu kenapa galaksi kita ini dinamakan Bima Sakti. Kalau saudara suka cerita pewayangan, itu Bima itu adalah salah satu tokoh wayang yang gagah perkasa, yang sakti mandraguna. Dan kenapa galaksi kita dinamakan Bima Sakti. Dalam bahasa Inggrisnya orang menyebutnya Milky Way.
itu dari mitologi Yunani sih, dari mitologi Yunani yang diceritakan orang-orang Yunani zaman dahulu percaya bahwa Hera, salah satu dewi Yunani itu menumpahkan susu di langit sehingga terciptalah Milky Way itu karena terlihat putih susu warnanya. Galaksi Bima Sakti ini terlihat putih susu. Itu yang sedikit bisa kita bisa tahu ya tentang kosmos ini, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini begitu dahsyat gitu. Ada berbagai macam bintang, planet gitu loh. Dan juga satelit dan juga benda-benda yang lainnya, saudara. Kalau saudara tahu matahari adalah salah satu dari bintang yang terdekat dengan planet kita, dengan bumi. Nah, sedangkan satu bintang itu selalu mempunyai satelit mereka gitu, mempunyai satelit. Dan semuanya diciptakan dengan sangat teratur gitu. Kalau saudara ingat tadi definisi dari kosmologi itu yaitu mempelajari hubungan antara ruang dan waktu dalam alam semesta ya. Itu semuanya disusun dengan sangat teratur. Sedangkan galaksi itu sendiri, saudara, diyakini bahwa di dalam sebuah galaksi itu ada sebuah kekuatan yang menyatukan planet, bintang, dan sebagainya seisi galaksi itu sehingga mereka menjadi satu kesatuan dan tidak tercerai-berai. Jadi ada banyak galaksi dan di dalam satu galaksi itu diikat oleh sebuah kekuatan yang sangat dahsyat sehingga sebuah galaksi itu boleh menjadi satu, saudara. Nah, saudara, tapi kita tidak akan membahas banyak tentang galaksi itu. Kita akan belajar mengenal Allah kita melalui ciptaannya ini, saudara. Saudara, Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita orang percaya yakin bahwa Allah yang mempunyai inisiatif untuk menciptakan alam semesta dan isinya. Menciptakan segala kemegahan di dalam alam semesta ini. Allah yang berinisiatif. Mungkin kalau orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, mereka mempunyai pendapat-pendapat yang bermacam-macam, saudara. Ada yang percaya bahwa itu muncul karena proses alamiah. Tidak ada campur tangan kekuatan lain. Ada yang punya pendapat bahwa semua itu terjadi karena evolusi. Evolusi dari alam semesta ini yang kalau saudara pernah mendengar tentang teori Big Bang, saudara. Saya sendiri sebagai orang percaya, saya menarik itu sebagai sebuah proses bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Kalau saudara tahu di dalam teori Big Bang itu, saudara, awalnya adalah sebuah super atom kecil yang mempunyai massa jenis yang begitu besar dan mempunyai panas yang sangat hebat gitu. Dan akhirnya meledak dan memuntahkan seluruh isi alam semesta yang terbentuk ini. Dan para ahli juga meyakini bahwa proses pembentukan itu masih terus berlangsung. Itu mengapa banyak penemuan-penemuan baru dan dikatakan bahwa galaksi dan juga alam semesta ini semakin lama tetap berubah, semakin meluas. Itu yang dipercaya para ahli. Dan kalau saya mengambil dari teori itu adalah mungkin manusia berusaha untuk mencari pencerahan bagaimana semua itu terbentuk gitu loh. Kalau di dalam Alkitab Allah cuma berfirman gitu, terus tiba-tiba hal itu jadi gitu. Tapi saya yakin di dalam proses terjadinya hal-hal itu di dalam penciptaan alam semesta itu ada proses ilmiah yang menarik. Ada proses ilmiah yang para ahli ini mencoba untuk cari tahu, saudara. Nah, Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Jadi Allah sendiri yang pada mulanya sudah berinisiatif untuk
menciptakan semesta, saudara. Ini adalah inisiatif Allah. Dan alam semesta yang telah diciptakan ini adalah, kalau kita sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa ini adalah sebuah bukti eksistensi Allah gitu. Sebuah bukti keberadaan Allah gitu. Allah juga ingin menunjukkan kepada manusia keberadaannya gitu. Allah ingin menunjukkan kepada manusia melalui ciptaannya ini bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang mempunyai kekuatan yang begitu besar yang melampaui nalar manusia, saudara. Walaupun sampai saat ini para ahli banyak membedah, banyak mempelajari tentang kosmos ini, tentang alam semesta ini, tetapi tidak ada yang betul-betul mempunyai yang memuaskan, saudara. Karena itulah Allah kita. Saya yakin bahwa segala kebesaran Tuhan tidak akan pernah bisa ditelaah oleh nalar manusia. Sepintar apapun manusia, Allah tetaplah pribadi yang maha kuat, yang maha perkasa, yang susah untuk dicari tahu batasnya. Manusia tidak akan pernah bisa mencari batas dari Allah, dari kekuatan Allah ini, saudara. Sebuah ciptaan alam semesta menjadi bukti, saudara, bagaimana besarnya Allah kita itu. Kalau saudara melihat ruang dan waktu, gitu, melihat alam semesta ini, saya seringkali mengibaratkan ini sebagai sebuah rumah, gitu, yang di dalamnya ada perabotan, gitu. Allah adalah di luar rumah itu, sedangkan kita adalah perabotan-perabotan. Walaupun perabotan-perabotan itu berganti, berpindah, rusak, tapi itu hanya adalah yang di dalam rumah, saudara. Itu yang seringkali saya pikirkan, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, gitu loh, segala proses yang terjadi di dunia ini, gitu loh, Allah tetaplah di luar segalanya. Artinya apa? Artinya meskipun ruang dan waktu berubah, berganti, hari berganti hari, tahun berganti tahun, gitu kan. Bumi mengelilingi matahari dan sebagainya, segala proses alam itu, Allah tetaplah pribadi yang di luar segala hal yang terjadi. Allah tidak terikat oleh ruangan, dan Allah tidak terikat oleh waktu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Itulah betapa hebatnya Allah, betapa besarnya Allah. Manusia tidak akan bisa menyelaminya, saudara. Nah, saya yakin juga bahwa Allah menciptakan semesta ini supaya manusia lebih mengenal Allah, gitu. Supaya lebih mengenal bahwa Dia adalah pribadi yang maha kuat, pribadi yang mengagumkan, saudara. Seringkali kita sebagai manusia, kita mengagumi segala ciptaan Tuhan. Kita mengagumi benda-benda langit, kita mengagumi bintang dan seisinya, gitu. Kita tidak mengagumi penciptanya, gitu. Allah yang lebih besar daripada semesta ini, dari jagat raya ini. Dia adalah pribadi yang menciptakannya. Sudah seharusnya bahwa rasa hormat kita, rasa kagum kita itu melebihi dari rasa kagum kita terhadap segala benda ciptaannya, saudara. Memang kalau kita melihat langit, kita melihat laut, gitu, begitu indah, gitu. Banyak yang orang-orang di media sosial itu mereka memakai nama pemuja langit atau pemuja laut atau dan sebagainya, saudara. Kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya kita menghormati dan mengagumi siapa pencipta dari alam semesta yang tidak terukur hebatnya, gitu. Tidak terukur luasnya, gitu. Tapi Allah ada di atas itu semua, gitu. Allah tidak terkungkung oleh ruangan semesta yang begitu luar biasa. Karena Allah adalah pribadi yang menciptakannya, saudara. Nah, itu, saudara. Dan hal yang bisa kita pelajari juga adalah bahwa
Allah mempunyai kedaulatan yang mutlak, saudara. Saya akan bacakan Yesaya 40 ayat 21-26. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadi hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir. Oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allah menciptanya segala isi dunia, segala isi semesta ini dengan kekuatannya dan tidak ada orang yang campur tangan, saudara. Kekuasaannya begitu besar dan mutlak. Gitu. Kalau di ayat-ayat ini tadi mengatakan bahwa ini seolah-olah mengingatkan kita gitu loh. Siapa kita ini gitu. Apakah kita tidak melihat gitu loh. Segala sesuatu itu diciptakan Allah gitu loh. Kenapa kita boleh mempertanyakan kekuasaan Allah? Ini yang mau dikatakan di dalam ayat-ayat ini, saudara. Allah Maha Kuasa, gitu. Mempunyai kekuatan yang besar. Gitu. Tapi Allah juga berdaulat. Gitu. Allah mempunyai haknya sendiri. Gitu. Tidak peduli posisi saudara apa. Mungkin situasi saudara seperti apa. Gitu. Seringkali kita sebagai manusia, kita percaya akan Allah gitu. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus gitu. Tapi seringkali kita mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Allah. Kita mempertanyakan segala situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa kok begini? Kenapa kok enggak begini saja gitu? Kenapa harus aku yang mengalami hal ini? Tapi itu semua adalah kedaulatan Allah, saudara. Kita manusia, jika kita dibandingkan dengan alam semesta yang begitu besar, gitu, kita hanya seperti debu kecil. Mungkin debu aja masih lumayan, mungkin seperti kuman yang gak kelihatan. Saudara. Apalagi dibandingkan dengan Allah. Gitu. Kita tidak ada apa-apanya. Gitu. Kita bukan siapa-siapa. Gitu. Apa hak kita untuk mempertanyakan segala yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita membantah apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita seringkali membantah apa yang diperintahkan Tuhan. Hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Karena itu tidak menyenangkan daging kita, kita tidak melakukannya. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas meminta itu untuk dilakukan. Tuhan memerintahkan kita hal itu, tapi karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita membantahnya. Adalah sebuah kesalahan yang besar yang meragukan kedaulatan Allah. Sebuah kesalahan yang tidak mengakui bahwa Allah berdaulat. Allah Maha Kuasa dan juga Allah mempunyai kedaulatan sendiri, saudara. Saudara, segala ciptaan Tuhan, semesta dan isinya memang benar-benar menakjubkan. Gitu. Tapi di luar itu semua, Allah ingin manusia sadar bahwa segala ciptaannya yang begitu indah, gitu, tidak lebih indah dari saudara dan saya. Gitu. Allah mencintai kita, manusia. Allah mencintai saudara, gitu, melebihi cintanya kepada ciptaannya yang lain gitu. Seindah apapun itu. Tapi Tuhan lebih mencintai saya dan saudara.
Efesus 1 ayat 3-10 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat tadi mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, di dalam ruang waktu Allah gitu. Allah telah dahulu memilih kita sebelum segala hal cantik yang saudara lihat di dalam alam semesta ini. Allah memikirkan kita lebih dahulu sebelum segalanya. Ini yang dikatakannya. Segala ciptaannya, alam semesta ini diciptakan supaya kita boleh mengenal Allah lebih lagi, saudara. Tetapi Allah tetaplah Allah yang mengasihi manusia, gitu. Terlepas dari segala macam ciptaan yang telah Dia ciptakan, Allah telah memilih saudara dan saya sebagai pengikutnya. Saya lanjutkan, saudara. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Allah adalah kasih, gitu. Dan Allah ingin manusia tahu di balik maha dahsyatnya Allah, di balik segala kekuatan Allah, di balik segala kebesarannya, gitu. Allah tetaplah pribadi yang mengasihi. Dan Allah mau supaya kita manusia tahu itu, supaya kita manusia menyadari bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada kita manusia, melampaui dari segala ciptaannya, gitu. Segala ciptaan yang begitu indah itu, di mata Allah, saudara dan saya adalah yang terindah. Bahkan Allah rela memberikan anaknya. Kalau minggu lalu kita telah merayakan, kita boleh merayakan ibadah Paskah, kita boleh merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu juga adalah sebuah bukti kasih Allah kepada kita. Berbagai bentuk kesalahan kita, berbagai bentuk dosa kita, Allah mengampuni melalui anaknya Yesus Kristus, saudara. Itu yang Allah mau kita semua tahu, saudara. Segala macam di dunia ini, Allah masih memilih untuk mencintai saudara dan saya. Saya akan lanjutkan di ayat yang 27 dan 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, itulah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Allah tetap memperhatikan kita. Seringkali walaupun kita komplain, Tuhan kenapa kita ada masalah kayak gini, ada hal seperti ini Tuhan, gitu. Seringkali kita
mempertanyakan gitu keputusan-keputusan Tuhan gitu. Tapi Tuhan berfirman sendiri bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, menciptakan bumi dari ujung ke ujung ini. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu gitu. Artinya walaupun mungkin saat ini saudara dan saya seringkali merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihak kita, Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah kita diabaikan gitu. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang lengah gitu. Tuhan yang lelah. Bukan Tuhan yang teledor gitu loh. Bukan Tuhan yang lalai gitu loh. Akal pengertian Tuhan gitu loh, jauh melampaui akal manusia. Kekuatan Tuhan jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Gitu. Dan sampai saat ini gitu loh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, Allah tetap memegang kontrol, saudara. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kita semua, saudara. Allah tetap memegang kontrol di dalam kehidupan kita. Terlepas dari pekerjaan Allah yang luar biasa di alam semesta. Terlepas dari segala kontrol yang harus Tuhan lakukan di dalam alam semesta ini. Allah tetap memegang kontrol di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya, kita semua boleh bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, yang Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Nah, saudara, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita seringkali meragukan Allah gitu loh. Tindakan-tindakan Allah. Mungkin orang yang di luar sana bahkan menyangkal keberadaan Allah. Mereka tidak percaya Allah. Manusia boleh saja menyangkal keberadaan Allah, saudara. Tapi Allah tidak pernah menyangkal menjadi Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Allah tetap menjalankan tugasnya sebagai Allah, sebagai Bapa yang mencintai saudara dan saya gitu. Allah tidak pernah menyangkal bahwa Dia adalah kasih. Dan Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan bahwa kami boleh belajar sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Segala ciptaan yang Engkau ciptakan, segala alam semesta, keindahan langit Tuhan. Semuanya Engkau ciptakan, tapi Engkau lebih memilih kami manusia Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Dan terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami sekali lagi mohon ampunan-Mu ya Tuhan apabila kami sering mempertanyakan kedaulatan-Mu, apabila kami sering melupakan Engkau. Bahkan kami sering Tuhan menyangkal Engkau. Kami mohon ampunan-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati Engkau, untuk mengutamakan Engkau, untuk menyenangkan Engkau. Karena Engkau adalah pribadi yang hebat, Engkau pribadi yang luar biasa, dan Engkau pribadi yang mengasihi kami semua melebihi segalanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mohon urapan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus berserta atas kami. Apapun yang menjadi pergumulan dari setiap kami Tuhan, permasalahan kami percaya bahwa Engkau memegang kontrol Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom.
Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Hai semua wanita di ICA, daftarkan diri Anda untuk bergabung dalam acara ICA She Abides pada hari Rabu 3 Mei jam 6 malam. Kita akan berkumpul bersama dengan teman-teman lainnya untuk mendengarkan renungan yang menginspirasi dari Liz Hartensvold yang merupakan pastor dan pendiri gereja ICA. Acara ini gratis, jadi segera daftar dan ajak teman wanita Anda sebanyak-banyaknya. Bagi semua orang tua, daftarkan diri Anda hari ini untuk seminar Let's Talk, Parenting During the Teen Years and Beyond. Atau dalam bahasa Indonesia, Mari Bicara, Mendidik Anak di Masa Remaja dan Masa Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh pembicara tamu dari Amerika, Sally Bowduin. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei di ICA West. Silakan mengundang para orang tua lainnya yang memiliki anak di usia remaja dan bersama-sama belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.